Halo semua, selamat datang kembali di kelas IPA bersama saya, Ibu Yumi. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak manusia, sendi, dan otot. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya juga. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang rangka manusia. Sekarang, coba pikirkan, mengapa ya kita dapat melakukan berbagai macam gerakan? Padahal, tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Ternyata itu semua terjadi karena adanya sendi pada sistem gerak kita. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan sifatnya, sendi dibedakan atas 3 jenis, yaitu sinartrosis atau dikenal juga dengan sebutan sendi mati. Adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, contohnya sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua ada amfiartrosis, atau dikenal juga dengan sebutan sendi kaku. Merupakan sendi yang dapat digerakkan namun gerakannya terbatas, contohnya sendi antar tulang rusuk. Yang ketiga ada diartrosis, atau dikenal juga dengan sebutan sendi gerak. Merupakan sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam sendi diartrosis? Yuk kita pelajari. Yang tergolong ke dalam sendi diartrosis, yang pertama ada sendi peluru, yaitu sendi yang menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas dan dapat diayunkan ke arah manapun. Contohnya pada sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta tulang pinggul dan tulang paha. Selanjutnya ada sendi engsel, yaitu sendi yang memiliki gerakan satu arah, ada yang ke arah depan dan ke arah belakang, seperti engsel pintu. Contohnya sendi pada siku dan sendi pada lutut. Yang ketiga ada sendi putar, di mana salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut, sehingga memungkinkan dapat terjadinya putaran, mengangguk, dan menggeleng. Contohnya sendi pada tulang tengkorak dan tulang leher. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu ke muka, belakang, serta samping. Contohnya pada pangkal ibu jari. Dan yang terakhir ada sendi geser, yaitu satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain dan memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dan sendi pada pergelangan kaki. Materi selanjutnya yaitu sistem gerak aktif pada manusia. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Hampir 35-40% massa tubuh adalah jaringan otot. Materi selanjutnya yaitu jenis jaringan otot yang terdiri atas 3, yaitu otot polos, otot lurik, serta otot jantung. Adapun perbedaan dari ketiga jenis otot tersebut, yang pertama pada letak, otot lurik terletak pada tulang rangka, otot polos terletak pada usus dan pembuluh darah, serta otot jantung terletak pada jantung. Selanjutnya perbedaan pada bentuk sel, otot lurik, sel bulat dan memanjang, serta terdapat inti atau nukleus yang terletak pada tepi. Untuk otot polos, ujung selnya meruncing, serta inti selnya berjumlah 1 yang terletak pada bagian tengah. Kemudian untuk otot jantung, bentuk selnya bulat memanjang dengan ujung bercabang, serta terdapat banyak inti sel yang terletak di tengah. Perbedaan selanjutnya yaitu kontrol saraf. Untuk otot lurik, dia adalah otot sadar, sedangkan otot polos dan otot jantung merupakan otot tak sadar. Perbedaan selanjutnya yaitu pada reaksi. Otot lurik reaksinya cepat, sedangkan otot polos dan otot jantung reaksinya lambat. Dan yang terakhir adalah sifat kerja.
Untuk otot lurik, dia sifat kerjanya cepat lelah, sedangkan otot polos dan otot jantung sifat kerjanya tidak cepat lelah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih semua.